Baik, ya kita mulai langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah Waalaikumsalam. kita bisa berjumpa ya di yang akan membahas tentang mathematical power, di mana saya sebetulnya agak ketika Mas Rival waktu itu tentang daya matematika, saya agak bingung apa ya pembahasannya ya. Ya, begitu muncul narasi yang disampaikan, ya alhamdulillah ini menarik ini karena memang sesuatu yang sudah ya, menurut saya sih sudah mulai hilang di dalam terutama pembelajaran matematika ya. Kita bisa melihat bahwa banyak sekali kita mendapati anak-anak yang sepandai berhitung ya, tetapi kemudian agak sulit untuk melakukan problem solving. Beberapa bahkan beberapa tren apa namanya konten ya sosial media itu juga sama ya. Kita kalau mungkin sempat ramai konten tentang dulu yang ranking satu sekarang jadi apa gitu ya. Artinya mau membandingkan yang dulunya ranking satu di sekolah itu sekarang jadi apa sih? Apakah dia bisa sesukses anak-anak yang kemudian tidak apa namanya tidak ranking gitu. Atau bukunya Robert Kiyosaki misalkan ya mahasiswa yang nilainya C justru mempekerjakan mahasiswa yang apa namanya nilainya A gitu. Nah, ini menjadi ironi juga buat kita bahwa em, ironi dalam pendidikan bahkan mungkin kurikulum ya gitu itu juga menjadi satu hal yang apa namanya sangat memprihatinkan gitu. Banyak yang kemudian kita lihat pintar di sekolah tapi kemudian ketika bermasyarakat bahkan tidak mengerti apa-apa di dalam bermasyarakat dia tidak bisa memberikan sumbangsi apapun. Banyak orang yang kemudian pintar misalkan matematika tetapi banyak juga ya yang apa namanya mereka tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah kehidupan mereka. Nah, sehingga agak berbeda dengan orang anak-anak yang kemudian mungkin nilainya tidak terlebih baik daripada apa namanya yang lainnya gitu. Sehingga mereka tidak punya eh, mereka justru lebih 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 bisa melakukan problem solving. Saya ingat sekali materinya Mas Panji ya, Panji Pragiwaksono ya yang sempat rame, tapi ini materi udah lama kayaknya ini special show-nya beliau yang tahun 2013 apa kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih barengannya ini satu show sama yang dikasusin tentang Toraja juga itu. Nah, seingat saya dia bilang bahwa justru anak-anak yang apa namanya banyak nonton film justru kemudian lebih bisa menyelesaikan masalah di dalam eh, pergaulan gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang cukup menarik ya. Kenapa kemudian ketika matematika terutama dianggap sebagai orang yang pintar matematika dianggap orang yang cerdas, jenius gitu. Tetapi di sisi lain kita melihat ada fakta dalam kehidupan yang eh, nggak selalu begitu. Nah ini mungkin ada yang salah dalam pembelajaran matematika dan salah satunya ketika saya baca beberapa ini tentang yang disampaikan Mas Rival tadi. Saya agak ragu nih jadinya nih. Kemarin Mas di, di save kontak saya namanya Mas Rival soalnya. Ya, beliau menyampaikan tentang itu bahwa mana coba saya lihatkan di ini ya. Arat apa namanya tulisan awalnya menarik ya. Bahwa topik dari matematika yang dibahas ini meliputi tiga aspek yaitu proses berpikir matematis, kemampuan matematis, dan konten matematis. Proses berpikir dibagi menjadi dua yaitu konseptual dan prosedural. Nah, kayaknya memang ini kalau menurut saya ini sebagai pendahuluan opening speech aja ya. Bahwa kita kadang-kadang kalau soal prosedural sangat mudah untuk diajarkan dan prosedural ini banyak orang yang kemudian bisa menguasainya, tapi pemahaman konseptualnya yang mungkin agak agak repot. Saya beberapa kali menemui juga siswa dan bahkan mungkin teman-teman saya dulu ketika sekolah adalah ketika mereka dihadapkan pada satu soal mereka bisa ngerjain karena sudah diajarin sama bapak ibu guru. Tapi ketika kemudian ada perubahan sedikit di dalam soalnya, bahkan kadang-kadang yang paling ekstrim sudah hanya mengubah angkanya saja mereka sudah bingung gitu. Artinya mungkin secara prosedural mereka agak ngerti karena sudah diajarin, tapi pengajaran konseptual maksud soalnya itu apa mereka nggak begitu ini ya, nggak begitu bisa memahami.
Nah, ini penting juga ya, berpikir konseptual dan prosedural aja kadang-kadang kita masih belum sempurna di sana. Kemudian berpikir kemampuan matematis dibagi menjadi pemecahan masalah, penalaran, komunikasi, koneksi, dan representasi. Lalu konten matematika yaitu bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran serta statistika yang dibahas bersamaan ketika membahas dua aspek tadi. Nah, ini sedikit spill beberapa hal yang akan kita bahas di dalam konten daya matematika. Nah, Alhamdulillah Mas Rival atau Mas Chandrino itu sudah hadir bersama kita dan sebelumnya saya meminta maaf karena tahun kemarin ada eh, laporan ya maksud saya karena beberapa kali kemudian harus diundur, ada problem peserta tentang kepesertaan, kemudian ada problem apa. Nah, tapi kayaknya admin ada salah apa namanya kekurangan komunikasi sehingga ada miss beberapa hal yang kemudian harusnya disampaikan ternyata tidak tersampaikan. Nah, saya memohon maaf atas kekeliruan tersebut. Insya Allah nanti kita bisa perbaiki untuk tim yang berjalan di situ. Saya juga memang di Ngaji Matematika sedang mencoba satu apa namanya sistem baru ya. Saya pengennya memang Ngaji Matematika tadinya hanya saya sendiri. Ya, tapi kemudian saya ingin mencoba untuk kemudian membuat sistem baru sehingga nanti siapa tahu nanti ketika saya ngaji matematika itu berkembang, kemudian eh, berkembangannya itu tidak hanya apa namanya tidak hanya berpaku pada satu orang gitu ya, tetapi ternyata sistem itu membangun sistem itu ternyata sulit ya, sehingga saya memohon maaf kalau kemarin sempat ada kendala dan beberapa hal yang mungkin secara komunikasi belum eh, tersampaikan dengan baik. Baik, kita langsung saja kita daya matematika atau mathematical power ini akan seperti apa dan bagaimana kemudian kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan. Tentu nanti masih ada kita berapa pertemuan ya. Eh, empat kali pertemuan. Nah, ini adalah pertemuan awal untuk kita mengenal sedikit ya apa itu tentang mathematical power dan semoga nanti bisa kita aplikasikan di dalam pembelajaran dan semoga itu nanti akan bisa memberikan sumbangsih kepada eh, pembelajaran matematika dan peningkatan pendidikan di Indonesia. Kepada Mas Jandrino, saya persilahkan untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih Mas Dika. Suara saya cukup jelas ya. Si saya jelas, alhamdulillah. Oke, baik. Selamat malam semua, Mas Dika. Terus ada ini, karena saya tidak tahu ya, ini kakak atau ibu. Saya panggil saja kak ya, kakak Aisyah dan kak IDS gitu. Eh, Terima kasih karena telah meluangkan waktu sehingga pada malam hari ini kita dapat berdiskusi bersama tentang hal-hal yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Dika tadi. Gitu. Sebelumnya saya izin untuk share screen ya. Baik, apakah sudah kelihatan teman-teman semua? Sudah kelihatan aman. Oke, oke. Sebentar saya coba slideshow. Oke, baik. Oke, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Dari mungkin tadi 4 pertemuan. Jadi kita akan sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi dan berbagi tentang hal-hal tadi disebutkan tadi itu tentang daya matematika. Nah, untuk pengantar pertama ini saya kasih judul bagaimana mengubah pembelajaran menjadi lebih berdaya matematika. Tapi sebelum itu, kalau si satu arah ya lain di katanya kalau saya gurui Kak Aisyah,
les ini dengan Kak Dika itu maaf. Tujuannya bukan itu. Tujuannya agar kita mau belajar bersama. Oke, ini ada satu chat masuk. Oh ya, dari Kak Aisyah. Oh, suaranya putus-putus ya. Bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas. Apakah suara saya sudah cukup jelas, Kak Aisyah? Kak Mas Dika, suara saya jelas ya? Tadi sempat putus-putus sih ya. Ini sudah Oh sudah ya, agak lancar. oke. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri sedikit bahwa saya ini seorang pengajar, teman-teman, khususnya di matematika sekolah, TIU dan TBS biasanya untuk beasiswa. Tapi kebanyakan itu online ya, pengajar online. Jadi les bimbel online seperti itu. Terus juga di universitas terbuka, saya sebagai tutor online di sana. Sehingga kalau ke depan teman-teman punya kenalan atau saudara yang ingin bimbel itu bisa. Ini mohon izin saya perkenalkan sedikit. Lalu saya juga seorang pengembang. Kami itu diberikan kesempatan untuk belajar dengan mengembangkan beberapa produk. Di antaranya itu ada buku dan modul. Ini salah satunya, salah duanya. Waktu itu kami kerjasama dengan Casio untuk mengembangkan buku pengantar kalkulator mereka. Lalu juga diberikan kesempatan beberapa kali untuk membuat suatu kegiatan narasumber di dua kegiatan ini, salah duanya. Sehingga saya senang sekali kalau misalnya dari teman-teman bisa belajar bersama-sama, punya peluang ke depan untuk kita kerjasama, itu saya senang sekali. Termasuk dengan Mas Dika ini. Lalu ini salah satu yang sedang saya usahakan, yaitu penerbitan buku namanya Lintas Kurikulum. Ini beberapa buku yang sudah kami terbitkan. Ya barangkali kalau teman-teman ingin bekerja sama di bidang ini, boleh silahkan. Nah, sekarang untuk memulai diskusi dengan yang disampaikan oleh Mas Dika tadi, bahwa kadang-kadang itu eh, orang yang kelihatannya secara akademik itu matematikanya oke, tapi itu tidak sesuai dengan kehidupan dia sehari-hari. Banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan dan lain-lain. Nah, salah satunya yang terbaru itu ini. Kebetulan saya asalnya dari Nusa Tenggara Timur dan nilai TKA terbaru itu di Nusa Tenggara Timur hasilnya kurang memuaskan. Ini di beberapa berita online menjelaskan hasilnya. Saya coba baca dan yang paling menarik di sini semua. Kadang-kadang kalau kita berselancar di dunia eh, online itu lebih menarik melihat komen-komennya ya daripada melihat beritanya. Nah, salah satu komen yang menarik itu di sini seperti ini. Ada warganet yang eh, bertanya, ada warganet yang bertanya, jadi saya lanjutkan lagi. Eh, ada warganet yang bertanya seperti ini. Sebenarnya fungsi X dan Y dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Pertanyaan ini lebih umum lagi. Kita bisa bilang bahwa orang-orang itu bertanya, sebenarnya fungsi matematika dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Nah, kira-kira kalau kita diberikan pertanyaan seperti ini, itu apa yang dapat kita jawab gitu. Tentu mungkin teman-teman punya alasannya sendiri ya. Tapi yang menarik di sini bagi saya adalah pertanyaan warganet ini bukan sesuatu yang tidak masuk akal.
Kenapa? Karena kalau kita lihat dari data di lapangan, bahwa apakah matematika itu cukup penting untuk dunia pekerjaan, ini saya merujuk pada salah satu artikel, ini tahun 2017. Apakah matematika sekolah itu sebagai penentu pekerjaan di lapangan? Ternyata mereka menemukan bahwa hanya sedikit sekali pengaruh matematika itu di dalam pekerjaan sehari-hari. Bahkan ini di sini ditunjukkan bahwa hanya kurang dari 0,01% pekerjaan yang mensyaratkan kemampuan minimalnya itu harus mampu membuat pemodelan matematika. Ini tahun 2017. Kalau kita mundur lagi di tahun 2013, Bapak Ibu, teman-teman semua, ini survei yang dilakukan oleh pihak gitu. Itu mungkin akrab dengan PISA ya. PISA itu mengukur kemampuan anak-anak atau siswa dalam menerapkan matematika. Kalau pihak itu mengukurnya bukan siswa tapi orang dewasa. Hasilnya cukup menarik juga untuk semua kerja, baik itu yang harus S1 atau tidak. 40,7% itu sudah menggunakan kalkulator dalam kehidupan sehari-hari. Itu tahun 2013 loh. Nah, apalagi di tahun sekarang ini atau tahun yang akan datang. Tidak hanya kalkulator, banyak aplikasi, banyak AI, ChatGPT, Gemini, dan lain-lain itu mulai berkembang. Sehingga wajar kalau orang-orang itu bertanya, apakah X dan Y, apakah matematika itu masih relevan atau masih penting bagi pekerjaan nanti atau bagi kehidupan sehari-hari? Jawabannya tentu saja masih penting. Tapi pertanyaannya, matematika sekolah seperti apa yang penting itu? Apakah berhitung-berhitung seperti dulu atau yang seperti apa? Nah, itulah yang mau kita coba belajar bersama, kita coba sharing, coba diskusi bersama teman-teman jalanan informasi pendidikan matematika. Kalau boleh dibagi di tingkat dunia itu melewati 3 fase. Fase pertama itu tradisional, fokusnya itu pada berhitung, kurang dalam pemahaman konsep. Di tahun 1950-an tuh. Terus muncul satu gerakan baru, yang dikenal sebagai New Math atau matematika modern. Nah, di sini matematika mulai berubah daripada berhitung menjadi pengenalannya lebih struktur, lebih abstrak, kontennya lebih formal, lebih rigor, lebih ketat. Tapi ini punya kelemahan. Kelemahannya adalah terlalu sulit dipahami bagi siswa maupun guru. Beberapa komentar itu mengatakan siswa belajarnya terlalu abstrak, tapi tidak bisa menerapkannya, tidak bisa menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga tidak bertahan lama gerakan ini. Cuma sekitar 10 tahunan, lalu masuk pada fase yang ketiga, yaitu matematika pasca modern. Nah, kita sekarang ada di saat ini nih. Di tingkat dunia, pendidikan matematika di berbagai negara itu sudah masuk pada fokusnya bukan hanya matematika formal yang dipelajari biasa, bukan hanya prosedur, tapi sudah pada bagaimana menerapkannya. Ada literasi matematika di situ, ada pemecahan masalah di situ, ada kontekstual, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Saya juga mengikuti itu, cuma walaupun agak terlambat ya. Dari 1947 sampai 2013, kalau kita lihat perubahan kurikulum itu banyak, tapi tidak terlalu signifikan pada mata pelajaran matematika khususnya. Baru pada kurikulum kurikulum mereka, walaupun banyak pro kontra ya teman-teman semua, tapi harus diakui di kurikulum Merdeka kita itu mulai memberikan, yaitu apa? Kita mulai menyadari bahwa
pembelajaran matematika itu bukan hanya tentang konten, juga ada tentang proses di sini. Yaitu secara eksplisit ditulis atau diimbau di kurikulum Merdeka. Di luar banyak pro kontranya ya. Kalau elemen konten seperti bilangan, aljabar, pengukuran, geometri dan lain-lain, nah itu sudah sering kita kenal. Sekarang apakah hanya di Indonesia saja seperti ini? Jawabannya tidak. Justru Indonesia lumayan terlambat di sini karena jauh sebelumnya di Amerika di NCTM sudah melakukan hal yang sama. Bahkan Indonesia itu copy paste langsung dari sini. Kalau kita lihat di negara-negara lain, negara tetangga misalnya, ini di Singapura, kurikulum pembelajaran matematika di Singapura itu menggunakan kurikulum ini sudah digunakan sejak lama dan sampai sekarang masih dipertahankan secara filosofis, gitu ya, mungkin tapi filosofinya masih sama, esensinya masih sama, yaitu bahwa pembelajaran matematika intinya adalah pemecahan masalah. Dari pemecahan masalah, baru mereka tarik ke konsepnya. Itu ada numerik, ada aljabar, dan lain-lain. Lalu mereka tarik ke prosesnya, ke skillnya. Yang lebih menarik, bukan hanya tiga ini, tapi ada metakognisi, refleksi di situ. Juga ada attitude, ada sikapnya. Nah ini menarik. Di Australia juga sama, bahwa pembelajaran matematika itu tidak hanya tentang konten-konten bilangan, aljabar, pengukuran, dan lain-lain, tapi juga ada kemampuan, ada pemahaman, ada fluensi, ada reasoning, ada problem solving. Kalau di tingkat evaluasi, ya, evaluasi internasional, salah satu yang bisa kita jadikan patokan itu kan PISA. PISA, bahkan PISA juga mengukur tidak hanya tentang konten, tidak hanya tentang kuantitas, tidak hanya tentang uncertainty data, tidak hanya tentang change in the relationship, tidak hanya tentang space and shape, juga ada konteks di situ, ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari, ada reasoning di situ. Sehingga di mana-mana di dunia ini, seluruh dunia sekarang, pembelajaran matematika itu sudah tidak hanya fokus pada berhitung. Pembelajaran matematika itu sudah tidak hanya fokus pada konten, tapi ada skill lain, ada proses berpikir yang di luar sana itu sudah mulai dikembangkan. Makanya saat ini saya dan Mas Dika itu tertarik membuat kelas ini supaya kita bisa diskusi bersama, kita bisa sharing bersama. Kalau di sini mungkin ada teman-teman yang guru, ada yang peneliti, kita bisa saling berbagi. Kira-kira itu bagaimana supaya kita juga bisa ambil bagian dalam kembangan pembelajaran matematika ini. Oleh karena itu, ini yang kami rumuskan, gitu, daya matematika. Bahwa daya matematika ini adalah irisan dari konten matematis, ada prosesnya, lalu ada pengetahuannya. Konten kita sudah sering kenal, analis data dan peluang. Proses kita mengikuti NCM, komunikasi, ada koneksi, ada representasi. Nah, semua dua hal ini nanti akan kita bahas lebih lanjut, kita bahas lebih detail pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Khusus hari ini saya coba mau sharing dengan kita semua tentang ini nih, pengetahuan. Nah, pengetahuan konseptual dan pengetahuan prosedural. Ini bedanya apa sih? Bedanya apa sih pengetahuan konseptual dan pengetahuan prosedural? Kita sering mendengar ini, kata-kata ini, konsep dan prosedural. Tapi sebenarnya bedanya, definisinya mungkin kita bisa baca di buku, tapi dalam praktik pengajaran itu bedanya apa? Nah, saya akan coba sharing dengan kita semua.
tapi langsung dengan contoh-contoh yang praktis sehingga kita bisa menilainya. Kalau definisi ya bisa kita cari di buku masing-masing ya. Nah ini mungkin teman-teman bisa lihat ya. Ini ada satu representasi nih. Pertanyaannya begini, apakah ini representasi ini menunjukkan satu buah? Bagaimana? Mungkin teman-teman ada yang mau coba eh, share dengan kita. Saya coba lihat mana ini. Apakah ini menunjukkan pecahan 1/2? Yang mana menurut teman-teman? Iya atau tidak? Hmm, Iya, Iya, oke. Terima kasih Kak Aisyah. Sekarang pertanyaan lebih lanjut, kenapa ini 1/2 gitu? karena dia ada satu garis batang itu terus dibagi dua. Jadinya apa? Bagaimana ya menjelaskannya, Kak? Oh, oke oke oke. Hmm, kalau saya coba sebentar. Kalau ini menyatakan apa? Berapa untuk berapa? Satu per Bagaimana? tiga. Oke, kenapa 1/3? Ada satu bagian yang diarsir dari eh, tiga, tiga apa ini? Tiga potongan. Dari Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Aisyah. Ya, betul sekali ya. Saya coba ambil kata kunci awal. Kenapa ini 1/3? Karena satu bagian yang dihasil dari 3 potong. Kenapa ini 1/2? Karena ada satu bagian yang dihasil dari 2 bagian. Seperti itu ya kira-kira ya. Iya, Kak. Oke, terima kasih. Sekarang ini, apakah ini 1/2? Tidak. Menurut saya ini 1/2 karena ada satu bagian yang diarsir dari 2 bagian. Nah, menurut Tapi dia ndak seini kan, ndak sama, tidak sama apa ya, tidak sama bagian-bagiannya. iya, baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Kak Aisyah. Jadi satu kata kunci di situ adalah ini bagian-bagiannya tidak sama besar, gitu ya. Sehingga kalau kita buat sama besar dulu, ini sebenarnya bukan 1/2, tapi 1/4. Kira-kira seperti itu ya. Ini satu. Nah, tadi pengetahuan bahwa apa kenapa ini 1/3? Ini karena ada satu yang diarsir dari 3 bagian. Itu pengetahuan prosedural. Artinya apa? Itu cuma cara itu tentang darah. Konsep itu esensinya, konsep itu izinnya, tidak sesuatu gitu. Kalau kita berbicara tentang pecahan, konsep pecahan itu apa? Kita bisa bilang bahwa konsep pecahan itu adalah bagian dari keseluruhan, di mana bagian-bagian itu memiliki ukuran yang sama besar, sama luas, gitu. Nah, kenyataannya di sekolah konsep-konsep seperti itu sering ditinggalkan dan kita berfokus pada proseduralnya. Contoh, ini sering sekali di tingkat SD karena beberapa kali saya juga mengajar SD. Soal-soalnya seperti ini, bahkan di buku juga seperti ini. Coba buatlah representasi 1/4 dari ini bangun ini.
Anak tinggal mengingat, oh 1/4, berarti 1 yang diarsir dari 4. Dia diarsir 1, oke. Jadi 1/4. Apakah ini melatih pemahaman konsepnya? Ini tidak melatih pemahaman konsepnya. Ini cukup pengetahuan proseduralnya. Bagaimana mencoret lalu menjadi bentuk pecahan. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah ya sudah kita berikan saja bangun yang kosong seperti ini. Terus Anda disuruh coba buat 1/4 dari bangun ini. Kalau diberikan kebebasan seperti itu, jawaban-jawaban yang muncul itu bisa banyak dan bisa kreatif. Bisa seperti ini, sama seperti awal, atau bangunnya bisa seperti ini, 1/4, atau bisa seperti ini, 1/4, atau bisa seperti ini, bisa seperti ini. Nah, itulah bedanya pemahaman konseptual dan juga pemahaman prosedural. Konsep itu ide yang abstrak dari sesuatu. Konsep itu behind the scene, ya adanya di belakang. Konsep itu behind the number. Konsep itu behind the representasi. Nah, itu yang penting. Prosedur pecahan mungkin bisa dilupakan oleh anak-anak itu. Karena ketika mereka bekerja tadi, mereka sudah bisa pakai kalkulator, ya sudah, mereka bisa pakai kalkulator selesai. Prosedurnya tidak terlalu penting. Tapi kemampuan untuk berpikir konseptual, nah itu yang penting. Ketika melihat sesuatu, mereka ini apa di balik belakangnya? Apa yang penting dari ini, esensinya apa? Nah, itu dilatih dalam pembelajaran matematika. Lebih lanjut lagi nanti kita lihat bagaimana aplikasinya dalam pemecahan masalah, dalam penalaran, dan lain-lain. Jadi itu sedikit perbedaan antara konseptual dan pengetahuan prosedural. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, lanjutan dari sini adalah apakah konsep itu tunggal? Jadi kalau tadi saya bilang bahwa pecahan itu bisa dilihat sebagai bagian dari keseluruhan, di mana bagiannya itu harus memiliki ukuran yang sama besar atau sama luas. Ada konsep lain, bahwa ada cara pandang lain terhadap pecahan itu. Nah, ini yang penting. Kalau teman-teman, Bapak Ibu di sini ada yang sebagai guru, kadang-kadang kita harus punya sudut pandang yang beragam tentang suatu konsep. Wawasan kita juga harus luas. Seringkali saya membaca beberapa artikel, ada satu teori yang menarik menurut saya, tapi masih jarang kita bicarakan di Indonesia, khususnya untuk penelitian-penelitian di mahasiswa dan bahkan tingkat dosen juga ya. Ini nih, namanya Grundvorstellungen. Saya kurang yakin pelafalannya seperti itu karena ini bahasa Jerman. Mungkin ada teman-teman yang tahu bahasa Jerman, ya bisa dibantu. Grundvorstellungen itu menyatakan bahwa konsep dalam matematika itu kadang-kadang bisa kita lihat dalam beberapa macam, dalam beberapa sudut pandang. Nah, dengan kemampuan untuk melihat konsep dalam beberapa sudut pandang itu membantu kita di kelas untuk mengajar, untuk merancang pembelajaran. Seperti pecahan, tadi kita berbicara pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Tapi di sisi lain, pecahan juga bisa dilihat sebagai rasio. Pecahan juga bisa dilihat sebagai bagian dari himpunan misalnya. Nah, itu akan kita coba bahas lagi. Tapi salah satu contoh dari artikel ini, dia membahas tentang himpunan. Mungkin ada Bapak Ibu SMA, bahwa himpunan itu, Bapak Ibu, teman-teman semua, bisa dilihat pertama sebagai suatu korespondensi. Yang kedua, sebagai suatu kovariasi. Yang ketiga, sebagai suatu objek matematika. Nah, saya coba berikan contoh di sini. Maksud korespondensi ini mungkin yang sering sudah familiar di kita ya. Biasanya menghubungkan dari satu himpunan ke himpunan yang lain. Atau dalam bentuk rumus misalnya seperti ini. Kita punya fx sama dengan 2x
Kalau X-nya 4, fx-nya berapa. Itu biasa ya. Itu bagaimana fungsi dilihat sebagai suatu korespondensi. Di tahap selanjutnya, fungsi juga bisa dilihat sebagai suatu kovariasi. Itu hubungan antara dua variabel itu. Dia tidak mencari single point lagi, tidak menanyakan nilai, tapi dia sudah bisa menyimpulkan bahwa kalau Y sama dengan X kuadrat, maka jika nilai X itu mendekati 0, nilai Y itu mengecil, misalnya seperti itu. Nah ini menarik, karena kalau kita tahu gambaran konsep itu seperti ini, kita bisa merancang pembelajaran yang sesuai. Kalau saya ingin mengajar fungsi dengan konsep fungsi sebagai korespondensi, saya harus mulai dari mana? Kalau saya ingin mengajar fungsi sebagai kovariasi, nah saya harus mulai dari mana? Terakhir fungsi juga pada akhirnya bisa dilihat sebagai objek matematika, gitu ya. Sehingga karena di objek matematika, salah satunya dia bisa dicobakan. Fx bisa ditambah Gx, bisa dikurangi, bisa diturunkan, bahkan bisa diintegralkan. Nah, ini salah satu yang menarik dari konsep ini. Mungkin ke depan kita akan coba untuk pelajari lebih lanjut gitu. Tapi kalau teman-teman di sini ada yang sebagai peneliti, saya menyarankan ini salah satu ya untuk digali di Grundforstellungen ini, apapun pelafalannya. Bagaimana kita mengeksplor suatu konsep yang cocok untuk kita aplikasikan di sekolah. Sekarang yang terakhir saya mau coba share ini. Mungkin bulan lalu saya membaca ada ahli pendidikan matematika namanya Dan Finkel. Dia berbagi tentang prinsip pembelajaran matematika. Ada 5 prinsip yang coba dia tawarkan. Nah, sekarang saya coba elaborasi lebih lanjut dengan teman-teman semua. Yang pertama itu menurut dia bahwa pembelajaran matematika itu supaya lebih berdaya matematika, kita harus mulai dengan pertanyaan. Biasakan untuk mulai dengan pertanyaan. Kadang-kadang pembelajaran kelas matematika itu kita mulai dengan pernyataan. Dan teoremanya, definisinya. Apakah itu tidak baik? Ya baik juga. Tapi tidak salah juga kalau kita coba mulai dengan pertanyaan. Kenapa? Karena kita akan lebih banyak belajar jika dimulainya dengan pertanyaan. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang pertanyaan, saya ingin bagi ke teman-teman semua, ada 2 jenis pertanyaan dalam pembelajaran matematika. Yang pertama itu seperti ini, saya coba ambil di buku pembelajaran ya. Materinya tentang SPLDV, ya seperti biasa ini kita, lalu penyelesaiannya seperti ini. Ya dia harus tahu metode eliminasi, substitusi itu seperti apa. Oke, selesai, aman. Sekarang coba untuk masalah ini. Kalau pertanyaannya tentukan harga baju hitam. Ya, tentukan harga baju hitam. Kalau teman-teman dan saya adalah siswa yang belum pernah belajar eliminasi dan substitusi, apakah kita bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana dari teman-teman? Ada pendapat? Kalau kita belum pernah belajar substitusi, belum pernah belajar eliminasi, kita siswa yang baru lulus SD misalnya, apakah kita bisa menyelesaikan masalah ini? Dari chat. Bagaimana teman-teman semua?
Kalau kita lihat, coba teman-teman perhatikan baris yang pertama. Baris yang pertama ini ada 2 baju putih dan 1 baju merah. Harganya 155.000. Oke. Sedangkan kolom yang pertama, ini ada chatnya. Oke, ini dari IDS. Bisa coba-coba aja harganya. Oke, baik, terima kasih. Betul ya, jadi metode penyelesaian sistem persamaan juga salah satunya coba-coba. Oke, kita lanjut. Bisa bisa dengan coba-coba. Oke. Sekarang teman-teman tadi sudah lihat ya, dua di baris pertama ini, sini ke sini. 2 baju putih dan 1 baju merah. Harganya 155.000. Oke. Sekarang coba perhatikan kolom yang pertama. Kolom yang pertama, 2 baju putih dan 1 baju merah plus 1 baju hitam. Harganya 200.000. Jadi apakah ini kita bisa menentukan harga baju hitam? Dari susunan itu kita bisa menentukan harga baju hitam. Saya sambil lihat di kolom chat. Mungkin bisa, oke. Dari Aisyah, terima kasih. Bagaimana caranya? Em, itu kan ada 2 baju putih Kak dan satu Ya, baju merah itu 55. Nah yang di kolom ya, pertama itu kan tinggal ditambah 1 baju hitam. Berarti yang ya. dari 200 itu dikurang 155. Baik, betul. Terima kasih, Aisyah. Jadi tanpa prosedur eh, eliminasi dan substitusi, kita bisa menyelesaikan ini. Selain coba-coba, kita juga bisa menyelesaikan ini. Karena di sini ada 2 baju putih dan 1 baju merah. Ini 155.000. Kolom pertama, 2 baju putih plus 2 baju putih, 1 baju merah plus 1 baju hitam. Harganya sudah 200.000. Sehingga dari mana kita cari harga baju hitam? Kita kurangi saja ya. 200.000 kurang 155. Nah, ini kita tidak menggunakan prosedur yang diatur, yang sudah ditentukan dalam eliminasi dan substitusi. Tetapi secara konseptual, kita sudah berpikir eliminasi di situ. Jadi kita menghilangkan 2 baju putih dan 1 baju merah, meninggalkan tinggal 1 baju hitam. Nah, disinilah pentingnya soal atau pertanyaan. Jadi tadi saya sudah bilang bahwa kenapa yang pertama pembelajaran itu dimulai dari pertanyaan. Pertanyaan itu ada 2. Yang pertanyaan yang pertama tadi itu tujuannya adalah evaluasi kemampuan. Jadi siswa sudah belajar, lalu kita kasih pertanyaan untuk mengevaluasi, oke, ini mampu tidak? Bisa tidak dia menyelesaikan atau dia mengetahui prosedur eliminasi dan substitusi? Tapi jenis pernyataan yang kedua itu adalah bukan untuk mengevaluasi siswa, tapi untuk membantu siswa menemukan konsepnya. Seperti contoh menentukan harga baju hitam tadi. Kita tidak bertujuan untuk siswa bisa tahu harga baju hitamnya bagaimana, harga baju hitamnya berapa, tapi tujuan kita adalah membuat siswa, oke, ternyata seperti ini ya menghilangkannya ya. Selanjutnya kita pelan-pelan masuk ke formal. Misalkan baju hitam itu baju merah itu X, baju hitam itu Y dan lain-lain. Jadi matematika formalnya baru muncul di belakang. Tapi pertanyaan itu menuntut siswa untuk berpikir konseptual. Nah, inilah eh, pentingnya bagaimana kita mulai pembelajaran itu dengan pertanyaan. Jadi mulai dengan pertanyaan bukan pertanyaan untuk menguji kemampuan, bukan. Pertanyaan untuk menemukan konsep. Nanti besok-besok temuan selanjutnya kalau kita berbicara tentang pemecahan masalah itu bukan sekedar kita kasih masalah untuk diselesaikan, bukan. Tapi juga lewat masalah itu siswa bisa belajar konsep yang hendak dipelajari. Kira-kira seperti itu.
Nah, ini salah satu contoh pentingnya juga bahwa pembelajaran itu dimulai dari uh, pertanyaan. Misalnya kalau di buku-buku biasanya ditulis seperti ini ya, ini dalam bentuk pernyataan, bukan pernyataan ya. Kalau teman-teman yang masih ingat materi bahwa turunan pertama dari fungsi f di titik x adalah gradien atau kemiringan dari garis singgung di titik x itu. Kalau pernyataan ini kita buat jadi pertanyaan, maka akan banyak hal yang kita pelajari. Misalnya begini, kalau kita punya fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3, maka f aksen 0 itu ada, jawabannya ada ya. F aksen x sama dengan 3x 2 ya. Sehingga f aksen 0 itu sama dengan 0. Artinya apa? Turunan pertama di titik 0 itu sama dengan 0. Atau dengan kata lain kalau kita mengikuti pernyataan di atas berarti gradien garis singgung di titik x sama dengan 0 itu sama dengan 0. Tapi kalau kita lihat grafik fungsinya, di titik x sama dengan 0 itu di sini. Sini ya. Nah, di titik ini sebelum kita cari gradiennya, garis singgungnya yang mana? Apakah sumbu x, apakah sumbu x itu garis singgungnya? Atau yang y garis singgungnya? Atau itu memotong fungsinya? Itu jadi pertanyaan bagi kita. Singkatnya, mungkin teman-teman bisa baca lebih lanjut. Kalau pernah lihat bukunya Kalkulus Parsel, itu juga sudah dijelaskan bahwa eh, konsep bahwa garis singgung itu hanya menyinggung di satu titik itu cukup berlaku jika pada lingkaran. Tapi pada fungsi yang lain pada umumnya itu tidak berlaku seperti itu. Sehingga definisi yang baru dijelaskan seperti ini. Artinya apa? Artinya dengan pertanyaan bukan hanya siswa yang belajar, tapi kita sebagai guru juga ikut belajar, ikut mengklarifikasi kembali pengetahuan kita. Apakah yang selama ini kita percayai itu sudah benar atau kita punya kesalahan sedikit dalam keyakinan kita itu. Oke. Lalu ini beberapa contoh bagaimana membuat soal lebih berdaya matematika. Misalnya daripada kita buat soal seperti ini, ubahlah bentuk pecahan 0,96 menjadi, ubahlah bentuk desimal 0,96 menjadi bentuk pecahan. Kita bisa buat seperti ini nih, dalam bentuk konteks. Ani menekan sesuatu pada kalkulator sehingga memberikan hasil seperti di atas. Apa yang ditekan Ani dan berikan alasannya. Nah, ini lebih membuat siswa untuk berpikir. Daya matematikanya lebih muncul di situ. Apa yang kita lakukan ini sebenarnya adalah menyembunyikan matematikanya. Jadi soalnya matematikanya tidak di depan, tapi siswa harus berpikir untuk melihat sebenarnya apa nih konsep matematika apa yang diperlukan. Juga untuk ini, oke ini juga sama. Oke, saya coba. Oke, misalnya ini saya coba ini sedikit. Kita punya bilangan 3, 5, 7, 9. Kita akan membuat dua bilangan puluhan, angkanya tidak boleh sama, yang kalau dikalikan hasilnya itu maksimal atau paling besar. Kira-kira berapa teman-teman semua? Ada tidak? 3, 5, 7, 9. Misalnya kita bisa buat 35 dikali 79. Maka ini sudah kombinasi yang paling besar. Ada yang punya ide? 95 Ada yang punya kali ide? 73 Oke. angka puluhan yang 9 besar. Oke. Baik-baik. Jadi angka puluhan terbesar itu ada 9 dan 7. Ya. Angka terbesar itu pasti jadi puluhan. Maksudnya seperti itu ya. Berikut, kenapa di sini 5, terus di sini 3?
Apakah benar 95 dikali 73 bukan 93 dikali 75? Atau 93. Yang benar apa? Lebih besar mana? 93 dikali 75 atau 95 dikali 73? 93 kali 75 kayaknya, Kak. Iya. Ya, Kenapa itu? karena nanti Anak itu 3 kali 5. ya, silakan 5 silakan. kali 9. Iya, betul. Jadi anak itu mungkin secara prosedural dia hafal, bisa dia hafal. Tapi apakah dia bisa memahami esensinya, bisa memahami idenya? Di sini idenya adalah satuan terbesar itu harus dikali dengan tujuan terbesar. Karena prosedur perkalian bersusun seperti ini kan nanti bilangan di sini akan dikali dengan 9-nya. Sehingga supaya hasilnya maksimal maka bilangan yang di sini itu harus besar 75. Begitu. Nah, ini kan bukan berhitung. Ini soal Teams atau PISA kalau tidak salah ya. Jadi fokusnya bukan berhitung di sini, bukan. Tapi fokusnya itu analisis. Fokusnya itu analisis. Tiga, lima. Jadi seperti itu ya, eh, Bapak Ibu teman-teman semua. Tadi yang pertama soalnya matematika kita sembunyikan. Yang kedua, kita membuat soal yang fokusnya itu bukan berhitung, tapi analisis. Bukan berarti soal yang berhitung itu salah, tapi untuk melatih siswa, ada baiknya beberapa soal berhitung di awal, lalu yang analisis kita coba tekankan. Sehingga tidak hanya proseduralnya yang kuat, tapi konsepnya dia paham, konsepnya dia kuat, sehingga ke depan dia bisa mengaplikasikan pemahaman konsepnya itu untuk menyelesaikan banyak masalah, baik yang berkaitan dengan matematika ataupun yang tidak berkaitan secara langsung. Ini satu terakhir nih. Jadi kita punya apa ya, wadah bak air ya, katakanlah seperti ini. Bak air ini diisi. Ukurannya ini tingginya 1,5 sampai sini terus ke atas 1,5, diameternya 1 meter. Lalu ini A, B, C, D, E. Sumbu X ini, horizontal ini berkaitan dengan waktu, lalu yang vertikal ini berkaitan dengan tinggi. Manakah diagram yang menunjukkan waktu pengisian air itu? Kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau E? Ada yang mau berpendapat? Yang C, kalau grafiknya seperti ini menunjukkan bahwa konstan ya, itu naikannya konstan. Apakah ini benar? Itu ini bisa kita coret. Yang C kita coret. Kenapa? Coba. Kalau kita lihat teman-teman semua, dari ini kan tajam ke bawah ya. Artinya pada waktu awan ketinggian air ini meningkatnya cukup cepat, tidak konstan. Ini juga tidak. Yang ini justru di awal pelan, lama-lama meningkatnya cepat. Tapi ini sebaliknya. Jadi awalnya cepat,
semakin lama karena wadahnya semakin besar, maka peningkatannya semakin melambat gitu. Sehingga yang ini salah. Yang ini bagaimana? Yang ini sudah betul di awalnya semakin cepat, terus lama-lama melambat. Tapi selanjutnya ini konstan. Artinya waktu berjalan, usianya tidak bertambah. Sehingga yang ini salah. Maka yang paling benar yang ini. Jadi awalnya sangat melambat, lalu sampai di wadah yang tabung, dia konstan. Bahkan kalau teman-teman lihat di soal ini, bilangan-bilangannya itu tidak digunakan. Bilang-bilang ini tidak digunakan. Yang digunakan adalah proses analisis, proses berpikir siswa. Nah ini di dunia sehari-hari itu sudah seperti ini. Dalam kehidupan sehari-hari, eh, matematika itu sudah bermanfaat dalam proses berpikirnya. Nah inilah yang nanti coba kita bagaimana supaya di pembelajaran nanti kita bisa mendukung kemampuan siswa dalam proses berpikir, lebih berdaya matematika dalam pembelajaran. Kira-kira seperti itu untuk pengantar dulu, Bapak Ibu, teman-teman semua. Yang awal kan itu kita mulai dengan pertanyaan, yang kedua itu jangan cepat-cepat memberi jawaban. Jadi kalau kita cepat-cepat memberi jawaban, berarti kita mengambil waktu siswa untuk belajar. Jadi biarkan saja untuk siswa itu bergumul dengan masalahnya. Jangan cepat-cepat kita memberikan jawabannya. Kenapa jangan cepat-cepat? Karena guru itu bukan kunci jawaban. Kalau zaman dulu, waktu masih fokusnya guru pemeran utama, teacher center, maka ya sudah, guru itu poin utama. Tapi sekarang guru itu bukan kunci jawaban. Jadi ketika guru itu tidak mendapatkan solusinya, ya sudah, dengan siswa bersama-sama kita cari jawabannya. Proses pemecahan masalahnya lebih terasa di situ. Walaupun memang jangan sampai seperti itu ya, tapi tidak apa-apa. Namanya kita semua belajar kan. Lalu yang keempat, katakan iya pada setiap ide siswa. Itu menurut Dan Finkel, apapun ide dia, disampaikan saja. Benar atau salah, biarkan siswa memberikan argumennya. Karena itu akan melatih dia untuk berpikir, untuk berargumen. Dan yang terakhir itu bermain. Jadi bermatematika itu kita bermain, bukan tegang, bukan mengikuti aturan, tapi kita bermain di pikiran kita, baik bermain secara langsung lewat berbagai games dalam pembelajaran ataupun dalam proses berpikir kita sama-sama bermain. Nah, kira-kira itu gambaran awal. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi, lebih spesifik lagi tentang proses-proses seperti pemecahan masalah, penalaran matematika, lalu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pembelajaran itu seperti apa. Baik, terima kasih teman-teman semua. Mungkin karena Mas Dika lagi di luar. Berikutnya mungkin kalau ada teman-teman yang mau sharing, mau bertanya, atau mau berbagi pengalaman atau ilmu, saya persilakan. Oke, silakan teman-teman semua. Adakah dari teman-teman? Mbak Kak Aisyah, Kak Aisyah guru kah atau mahasiswa? Guru, Kak Kak. IDS? Oh, bagaimana bisa di-share mungkin atau ada pertanyaan mungkin atau apa Mungkin gitu? Mbak, mungkin kalau saya kan lebih minta anu sih kayak tips gitu kan. Ini kan saya ngajar SMA. Nah, sementara di tempat saya mengajar itu kondisinya apa ya dengan minat matematika siswa itu yang bisa dibilang kurang, sangat kurang. Nah, beberapa siswa kan ada beberapa sekolah di sini. Nah, ada satu sekolah yang saya kan di daerah Kalimantan ya Kak, dan tempatnya itu lumayan jauh lah dari kota. Hmm, Nah, sebelumnya itu di SMP mereka tidak punya guru matematika. Jadi yang ngajar matematika itu dari biologi, dari ini. Jadi kayak
untuk dasar-dasar matematikanya mereka itu kurang. Nah, sampai di SMA kan lumayan ini bagaimana cara untuk menyampaikan materi nah kepada siswa yang tidak punya dasarnya kurang, bahkan bisa dibilang apa ya, sangat-sangat kurang. Nah, sementara untuk materi yang sekarang itu harusnya yang jenjangnya itu sudah lebih tinggi, Kak. Itulah kalau nggak salah, Kak. Untuk Ya, itu. baik. Terima kasih Kak Aisyah. Ya, terima kasih Kak Aisyah. Eh, Kak Aisyah di Kalimantan mana? Saya pernah ada kegiatan di Kalimantan Barat kalau tidak salah ya, di Mempawah kalau tidak salah agak lupa gitu. Saya di Kalimantan Utara, Kak. Oh ya, cukup jauh ya. Oke, terima kasih atas sharingnya. Itu adalah masalah yang dihadapi mungkin bukan hanya di tempat kakak, tapi rata-rata lah. Beberapa teman-teman saya juga seperti itu. Kalau kita kembali ke SMP, kadang-kadang guru-guru SMP juga mengeluh, katanya ini kan lulusan dari SD, Iya, kemampuannya masih kurang, jadi kami terpaksa menerima seperti ini. Nah itu memang jadi PR. Kenapa? Karena eh, kalau zaman dulu tidak lulus atau tidak naik kelas itu sesuatu yang biasa, biasa. Tapi zaman sekarang itu sudah tidak biasa. Jadi kebanyakan siswa siswa itu pasti lulus, pasti naik kelas, apapun kemampuannya, seberapapun kompetensinya pasti lulus, pasti naik kelas. Nah, memang agak susah kalau kita ingin merubah kebijakannya dan juga pasti lama lah. Tapi kalau misalnya sekarang yang dihadapi seperti itu, harus mulai dari mana? Ya, menurut saya, em, sebelumnya saya coba tanya, kurikulum yang digunakan di sekolahnya apa, Kak? Kalau boleh tahu. kurikulum Merdeka, Kak. Oke, kurikulum merdeka artinya tidak mensyaratkan eh, kompetensi spesifik yang harus dicapai kan. Kalau dulu K13 kan ada KD 1.1, KD 2 titik berapa. Nah, kalau di kurikulum merdeka, fokusnya di capaian pembelajarannya kan ya Kak ya. Ya, Kak. Kalau tidak salah di misalnya fase E, habis Mm-mm. fase E, siswa yang kompetensi yang dibutuhkan itu apa saja. Nah, oleh karena itu kalau memang apa namanya kakak itu sekarang di kurikulum merdeka, menurut saya salah satu peluang yang bisa dicapai itu yaitu karena di kurikulum merdeka kakak bisa merancang em, materi atau topik yang memang sesuai dengan kebutuhan siswa dulu deh. Jadi misalnya kalau kakak merasa ini mereka dasarnya masih kurang di sini. Nah, kakak coba buat buat materi mungkin tidak sama dengan buku, itu tidak apa-apa karena memang tidak di apa dipatok juga ya guru itu misalnya harus habis berapa KD berapa seperti K13 dulu. Jadi di kurikulum mereka kakak bisa menganalisis dulu kemampuan mereka yang kurang tuh di mana, betul-betul pada konsepnya sehingga minimal mereka paham konsepnya dulu. Prosedurnya mungkin tidak terlalu dikuasai, tidak apa-apa. Yang penting mereka paham konsepnya dulu sehingga mempelajari materi baru yang lebih tinggi itu bisa dikonek lah. Jadi mereka tidak melompatnya terlalu jauh. Nah, saran saya mungkin seperti itu, tapi tentu saja di lapangan pasti lebih sulit. Karena saya juga guru, jadi saya tahu di lapangan itu pasti lebih sulit. Kita memberikan saran, ya cukup mudah, tapi aplikasi di lapangannya itu lebih sulit. Tapi mungkin itu yang bisa dicoba, gitu, Kak Aisyah. Bagaimana? Ya, terima kasih, Kak. Itu cukup ini juga. Emang Iya, harus baik. kayak Terima gitu. kasih. Ya, bagaimana? Iya, Kak. Terima kasih, Kak. Cukup. Oh, iya. Baik. Terima kasih Kak Aisyah ya. Mohon maaf ya kalau misalnya masukannya masih belum terlalu ini praktis gitu. Dari teman-teman yang lain tidak ada. Kalau tidak ada, ini kita bisa jadwalkan lagi mungkin kapan lebih nanti ditunggu Mas Dika saja. Kebetulan karena saya di sini di Nusa Tenggara Timur ya, jadi waktunya sudah pukul 11 ini. Dari
Ibu atau Kak IDS atau Kak milik Mahrifah, sorry, tidak ada. Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini ya, teman-teman semua ya. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk kita belajar bersama, kita sharing bersama. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, walaupun tidak banyak, cuma beberapa, tapi mudah-mudahan lah ini bisa bermanfaat. Baik, terima kasih teman-teman semua karena Mas ya. Baik, terima kasih. Nanti kelas selanjutnya akan diinfokan. Oke. Dan Mas Dika ini lagi ada halangan, jadi saya yang tutup ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Kalau mau live silakan. Oke, nanti untuk pertemuan selanjutnya akan disampaikan di grup. Terima kasih semuanya. Terima kasih.